orang kenajisan tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang ya itulah contoh di dalam kisah para rasul perjanjian lama perjanjian baru ini, bagaimana Ananias dan Safira bersama istrinya, mereka disebutkan mendustai roh Allah. Kenapa mereka mendustai? Anggap enteng. Bukankah mereka jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan, mereka adalah orang Israel yang sudah diajar oleh firman Tuhan, tetapi masih menganggap remeh firman Tuhan, yang mengatakan bahwa tidak boleh berdusta. Amin. Masih anggap remeh. Nah, tapi Petrus berkata, kamu bukan mendustai manusia, melainkan mendustai siapa? Mendustai itu, mendustai Tuhan. Puji Tuhan. Nah, anak Tuhan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya ya hidup kita tidak anggap remeh terhadap firman Tuhan? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Ini Stefanus, dia seorang yang penuh Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Kita baca 2-3 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Stefanus, dia adalah jemaat Tuhan, disebutkan penuh apa? Penuh Roh Kudus. Ya, penuh Roh Kudus. Coba kita sambung lagi di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya. Kisah Rasul pasal 6 ya, kita baca 2-3 ya. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang dari Rene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersorak-sorak dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Amin. Jadi inilah ya contoh anak Tuhan yang hatinya dikuasai oleh apa? Roh Kudus. Amin. Hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Stefanus, ya, bahkan disebutkan dia bersoal jawab dengan ya sekte-sekte agama-agama. Ya, dia bersoal jawab tetapi tidak sanggup ya menandingi. Karena apa? Bisa dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Hikmat siapa? Stefanus. Kenapa? Dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena Stefanus seorang yang penuh Roh Kudus. Nah, puji Tuhan. Jadi Stefanus seorang yang penuh Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita tidak menganggap enteng firman Tuhan, biar kita serahkan hidup kita, hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ya, lalu yang kedua, supaya kita tidak menganggap remeh firman Tuhan adalah kita buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, kita baca di sana. Ya, ini. Kita baca 2-3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya yang ayat 1, kita baca ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ya, 2-3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang bercemooh. Ya, ayat 2 tadi, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, bagaimana caranya supaya hati kita
hidup kita tidak dikuasai oleh kegelapan dan kita tidak menganggap remeh firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh suci menguasai hidup saudara. Ya. Nah, coba kita lihat lagi dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sebagai contoh yang kedua, bagaimana Yosua ini sebagai seorang pemimpin Israel yang meneruskan perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan sesudah Musa mati. Kita baca 2-3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi anak Tuhan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang tersimpan di dalam hati kita renungkan. Kata merenungkan itu mengingat-ingat. Ya, mengingat-ingat. Sehingga kita tidak terjebak di dalam perkara-perkara kuasa kegelapan yang membawa kita anggap enteng terhadap firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menghormati, dan karena Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita terus berjalan di dalam takut akan Tuhan. Sama seperti Stefanus. Stefanus seorang yang penuh Roh Kudus, ya, hikmatnya tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang bersoal jawab. Ya. Satu ayat lagi kita baca. Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Ya, ayat terakhir. Saya bisa ke sana ya. Diganti. Pasal 11 ayat 24. Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Pasal 11. Nah, wah ini nggak konsentrasi nih istilah ini. Ya, kita baca 2-3 ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa pada Tuhan. Amin. Barnabas dia orang baik, tapi tidak cukup hanya orang baik. Ya, penuh apa? Kuasa Tuhan. Amin. Penuh Roh Suci. Nah, kalau ya Stefanus si Ananias hatinya dikuasai oleh iblis kuasa kegelapan, maka itulah membuat dia anggap enteng, tidak lagi menghormati firman Tuhan, tidak lagi menghargai firman Tuhan. Tapi orang anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia pasti menghormati dan mentaati firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Biarlah hari-hari ini hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, sama seperti Stefanus, sama seperti Barnabas, sama seperti Yosua yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sama seperti Daud yang di dalam Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan yang melakukannya, mereka disebutkan berbahagia, hatinya dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini membawa kita dari hari ke hari semakin disempurnakan. Karena hari-hari ini kita hidup di akhir zaman, dan ingat seperti yang tadi, bahwa orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, kuasa kegelapan akan memenuhi hati mereka. Itulah mereka menjadi antikristus. Apa artinya antikristus? Menjadi melawan Tuhan, ya, jadi musuh Kristus, tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pesan firman Tuhan ini akan membawa kita semakin, ya, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada nyanyikan pujian kita. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari.
Pegang tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Segala yang tangan, peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada Kudus, kudus Tuhan, kudus Allah. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib ajaib namamu. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Nama yang diberi menang, haleluya, Yesus namanya. Nama yang diberi menang Yesus namanya. Bapak bantu berdoa, haleluya Yesus. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Amin. mulia Tuhan, pujian puji dan syukur Amin. atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kota kami Tuhan.
sehingga kami boleh Ya Tuhan. sekali lagi Tuhan mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan, Amin Tuhan. kami yang baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tolong Tuhan, pimpin kami Tuhan, ajari kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, agar kami Ya. dapat semua kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat kami lakukan untuk kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan juga sudah lagi kami akan pulang Tuhan, tolong berkati kami semua Ya, Tuhan, glory bagi sampai Tuhan dengan selamat Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, semuanya kuserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saja kita bangkit diri. Mari Tuhan, mari biarlah kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Hatinya akan dipimpin untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Sama seperti Barnabas. Orang yang hatinya dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia akan berani menyatakan sebuah kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sama seperti Stefanus. Bersoal jawab dengan orang-orang tokoh-tokoh agama. Tapi tidak bisa ditandingi karena apa? Karena Roh Tuhan, hikmat Tuhan ada padanya. Yosua, seorang yang penuh Roh Kudus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dipakai Tuhan untuk menuntun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, perjanjian. Oleh karena itu Tuhan, mari supaya hati kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan hari-hari. Mari kita akan berdoa, kita akhiri ibadat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini atas pesan firman Tuhan kepada kami. Supaya hari-hari ini kami boleh Tuhan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Roh Suci menguasai seluruh hidup kami. Firman Tuhan terus yang menjadi kami ingat-ingat, kami renungkan. Supaya kami tidak ada lagi celah buat kuasa gelapan, buat roh-roh dunia, buat roh-roh najis, roh-roh kekafiran, roh-roh kekotoran dunia ini tidak lagi masuk kepada kami. Tapi sepenuhnya firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan akan menyempurnakan kami. Dan Engkau akan Tuhan membawa kami berjumpa dengan Engkau. Tapi orang-orang tidak bersungguh-sungguh, mereka akan masuk di dalam kuasa antikris seluruh dunia. Mereka akan mengalami aniaya. Dan pada akhirnya mereka dibuang ke dalam lautan api. Oleh karena itu, mari, hari-hari ini adalah akhir zaman, supaya kami anak Tuhan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami tidak tergoda dengan segala keindahan dunia ini. Yang menjadi keinginan kami adalah Yesus yang sepenuhnya berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan pesan firman-Mu. Berkasih kami yang hadir pada pagi hari ini. Untuk bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami menjadi kesaksian. Untuk bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit, dari virus mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami. Berkati gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Berkati tetangga rumah kami Tuhan. Tuhan selamatkan mereka. Anak Tuhan tidak hadir, Tuhan tolong mereka. Supaya di hari akan datang, mereka boleh menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri. Mereka membawa hidup mereka datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami. Kami akan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat hutang kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandanglah dengan iman Bapa kita di surga, berdiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kasih karunia kemuliaan-Nya. Dengan berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah membawa berkat anugerah, cinta kasih sayang daripada Allah Bapa kita Yesus Kristus. Berkat di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang menuntun seluruh hidup kita. Sampai Yesus datang kembali kali yang kedua, menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan-Nya kekal selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.
kasih pelayanan yang berkati. Terima kasih, Pak. Besok Selasa saya ambil ya, Pak. Sudah saya bawa. Oh iya, oh makasih ya. Oh, berkati. Saya sampai di jalan udah kepalaku. Ya Allah, kok ISIS? Kok ISIS?